Oke, teman-teman sekalian yang sedang berjuang, baik itu tes CPNS ataupun yang nanti tahun 2021 kemungkinan akan ada penerimaan tes CPNS lagi. Oke, saya kira saya ingin sedikit berbagi terkait dengan soal jawab, yaitu terkait dengan SKT analis kebijakan untuk soal tahun 2020 ini. Oke, soalnya rencananya akan saya bagi dalam beberapa part. Okay, so let's watch, let's enjoy it. Oke, teman-teman, jika memang teman-teman merasa konten ini bermanfaat, bisa bantu channel ini dengan cara like, subscribe, ataupun komen, dan mungkin share. Itu akan cukup membantu kami dalam berbagi dengan teman-teman sehingga bisa bermanfaat bagi semuanya. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah nomor 1. Urutan proses kebijakan publik menurut Dan tahun 2004 yang benar adalah. Oke, sudah tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Jadi urutan proses kebijakan publik menurut Dan adalah penetapan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Good. Oke, lanjut. Nomor 2. Telepon umum, pipa air minum, kabel, dan satelit TV termasuk ke dalam jenis barang. Apakah private goods, all goods, atau common goods, barang publik, atau yang benar? Oke, sudah menentukan pilihan yang mana? Oke, jawabannya adalah B, all goods. Jadi telepon umum, pipa air minum, kabel, dan satelit TV itu termasuk ke dalam jenis all goods, yaitu barang yang bisa dikonsumsi secara bersama-sama dan excludable, penggunanya dapat dibagi-bagi atau divisible, dan memperolehnya itu diperlukan sebuah biaya atau pengorbanan. Oke, lanjut. Oke, nomor 3. Pertimbangan intervensi pemerintah dalam menyediakan barang publik antara lain, hati-hati ya, kecuali apakah terkait dengan keadilan, kebutuhan, efisiensi, investasi, atau mengurangi masalah free rider. Oke, sudah tahu, sudah memilih yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang betul adalah Delta. Jadi, pertimbangan intervensi pemerintah untuk menyediakan barang publik itu dasari pada pertimbangan keadilan atau equity, kemudian kebutuhan, kemudian efisiensi, dan juga mengurangi masalah free rider. Oke, lanjut. Kita sekarang ke nomor 4. Kegiatan administrasi, organisasional, politik, maupun pendekatan untuk input kebijakan menjadi output kebijakan dan efeknya disebut dengan policy input, policy proses, policy output, policy impact, atau policy outcome. Bagaimana, sudah menentukan jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bravo. Jadi, namanya adalah policy process. Jadi, kegiatan administrasi, organisasional, politik, maupun pendekatan input kebijakan menjadi output kebijakan dan efeknya adalah merupakan kegiatan policy process.
Oke, kita lanjut ke nomor 5. Deskripsi suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang telah berlalu. Analis ini lebih mungkin berada pada substansi daripada kebijakan dan apa tujuan dari kebijakan tersebut, dikenal dengan nama atau disebut apakah policy content, policy determination, monitoring and evaluation, input atau output. Oke, sudah menentukan jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bravo. Oke ya, lanjut ke nomor 6. Oke, Nugroho tahun 2014 menyebutkan ada 3 bentuk peramalan masa depan kebijakan. Salah satunya adalah peramalan teoretik. Produk dari peramalan teoretik disebut dengan nama apakah A. Ramalan, B. Perkiraan, C. Proyeksi, D. Prediksi, atau E. Ekstrapolasi. Oke, silakan ditulis jawabannya. Oke, jawabannya adalah bravo, yaitu peramalan teoretik, yaitu ramalan yang didasarkan pada suatu teori dan produknya disebut dengan nama prediksi. Oke, lanjut ya, nomor 7. PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan analis kebijakan harus memenuhi syarat kecuali A. Berijazah paling rendah S1 atau diploma 4, B. Lulus ujian kompetensi, C. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, atau yang B. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A, atau mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk analis kebijakan. Ingat, dia ada kata kecuali. Oke, sudah menentukan pilihan yang mana? Oke, betul sekali. Jadi tidak ada syarat uji kompetensi. Teman-teman bisa lihat ini di pasal 25 Permen nomor 45 tahun 2013. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Berikut ini merupakan ciri-ciri riset berbobot ilmiah menurut Tellinger tahun 1990, kecuali apakah observable, repeatable, measurable, testable, atau variable. Oke, sudah menentukan pilihan? Ya, betul sekali. Jadi, ciri-ciri yang memiliki bobot ilmiah adalah tidak observable, measurable, repeatable, testable, dan juga predictable. Jadi tidak ada variable. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Analis kebijakan yang melakukan kegiatan kajian dan analis kebijakan untuk merumuskan isu-isu kebijakan dalam rumusan masalah kebijakan dalam bentuk memo kebijakan memperoleh angka kredit sebesar apakah 15, 10, 9, 5, atau 3. Oke, sudah menentukan pilihan. Jadi, jawaban yang tepat adalah Eko. Jadi, jawabannya adalah 3. Oke, lanjut ke nomor 10 atau nomor terakhir kita. Jadi, instansi pembina jabatan fungsi analis kebijakan adalah apakah A. Lembaga Administrasi Negara atau LAN, ataukah B. Badan Kepegawaian Negara atau BKN, ataukah C. Kemenpan RP, ataukah D. KASN, atau yang E. Kemendagri. Oke, sudah menentukan pilihan yang mana? Ya, betul sekali. Jadi, oh sorry, ini ada sedikit salah ya. Jadi jawaban yang betul adalah alpha, bukan bravo ya. Jawabannya adalah alpha, yaitu LAN. Oke, mohon maaf ya. Ada sedikit koreksi, jawaban yang betul adalah alpha. Jadi tugasnya LAN adalah satunya adalah membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebijakan publik. Jadi jawaban yang betul adalah LAN. Ini jawabannya alpha ya, bukan bravo ya.
Oke, sekian dan terima kasih.